perkenalkan, nama saya Erwati Guru dari kelas manajemen 20E. Di sini saya menjelaskan sesi ke-14 mengenai pasar modal syariah atau pasar saham. Di sini saya menjelaskan dari pengertiannya, yaitu suatu tempat yang terorganisir di mana efek-efek atau surat berharga jangka panjang diperdagangkan. Jadi tempat diperdagangkannya ini disebut bursa efek. Jadi bursa efek ini yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Di sini instrumen pasar modal. Pasar modal ini juga menjual belikan surat-surat berharga atau efek. Jadi jenis efek ini diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Ada saham, obligasi, sama RIS. Saham ini yaitu surat bukti kepemilikan pada suatu perseroan terbatas. Obligasi juga surat bukti utang emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Terus kalau RIS ini hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Di sini saya menjelaskan saham. Pengertian ini yaitu suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi kalau saham syariah ini suatu bukti kepemilikan atau suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Jenis-jenis saham ini ada saham preferen. Jadi ini saham preferen ini mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Terus hak preferen the dividend ini juga hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Jadi dividen ini biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi hak dividen ini terbagi dua, yaitu hak dividen kumulatif sama preferensi likuiditas. Kumulatif ini hak untuk menerima dividen tahun kedua sebelum yang belum dibayarkan. Terus preferen likuiditas ini mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi. Jadi saham biasa ini dijelaskan bahwa hak kontrol atau memiliki pinjaman perusahaan. Jadi di sini juga dia menerima pembagian keuntungan atau hak prime time. Jadi ini juga hak untuk mendapatkan prosentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lebar saham. Di sini saya menjelaskan bahwa saham di sini juga ada saham treasury. Ini juga saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual beli kembali. Jadi ini beberapa alasan kenapa ada saham treasury, karena dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan dan meningkatkan perdagangan sehingga nilai pasar meningkat, terus mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham, terus untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain. Di sini juga ada pedoman syariah. Jadi di sini juga pedoman syariah ini untuk tidak boleh dihasilkan uang. Mengapa? Karena uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible economic activity. Jadi hasil dari kegiatan ekonomi ini diukur dengan return on investment, atau return ini diestimasi tetapi tidak diterapkan di depan. Jadi ini juga pedoman syariah ini, uang itu tidak boleh dijual untuk memperoleh uang. Jadi saham dalam perusahaan ini juga kegiatan mudhabah atau partnership musyawarah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Terus beberapa batas dalam perdagangan sekuritas seperti itu, yaitu nilai per share sama transaksi tunai yang harus diselesaikan sesuai dengan kontrak. Terus di sini saya menjelaskan tentang prinsip pasar modal syariah. Prinsip pasar modal syariah ini di dalamnya ada penyebab
haramnya transaksi sama implikasi di pasar modal. Di penyebab haram transaksi ini ada liquidity. Jadi di pasar modalnya ada efek yang diperjualbelikan harga mempresentasikan barang dan jasa atau halal. Bisa dilihat nanti dari filenya gitu. Terus di sini saya menjelaskan pasar modal. Jadi di sini ada beberapa definisi dalam pasar modal. Satu ada pasar modal, kedua penawaran umum, ketiga bursa efek. Dari pasar modal ini yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan di perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terus penawaran umum. Di sini juga bersangkutan dengan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat umum publik atau minimal 10 pihak untuk menjual efek kepada masyarakat umum publik atau minimal 50 pihak berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kalau Bursa Efek Indonesia yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli di pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pasar modal ini juga ada efeknya, efek syariah sama emiten. Efeknya itu suatu berharga atau yaitu yang disebut dengan surat pengakuan utang atau surat berharga komersial atau saham obligasi tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Kalau efek syariah ini, efek yang sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Emiten ini pihak yang melakukan penawaran umum. Kriteria emiten syariah ini juga ada jenis usahanya, produk barang atau jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini ada jenis-jenis usaha yang bertentangan adalah ke-1 ada perjudian, kedua lembaga keuangan konvensional, terus produsen distributor, terus produsen, terus melakukan investasi pada emiten pada saat transaksi tingkat hutang perusahaan kepada lembaga keuangan lebih dominan dari modalnya. Di sini saham syariah. Pengertian saham syariah ini suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Di sini juga Dewan Pengawas Syariah nomor 40/DSN MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Prinsip dasar saham syariah ini juga bersifat musyawarah jika ditawarkan secara terbatas, bersifat muharabah jika ditawarkan pada publik, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Terus prinsip profit atau loss sharing tidak dapat dicarikan kecuali di likuidasi. Di sini ada perkembangan pasar modal syariah di dunia. Menurut Dow Jones Islamic Market Index adalah bagian dari kelompok indeks global Dow Jones atau yang meliputi saham-saham dari 34 negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sini juga ada Kuala Lumpur Syariah Index atau KLSI adalah pasar modal syariah Malaysia yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 17 April 1999. KLSI ini adalah indeks rata-rata tertimbang yang terdiri dari sekuritas yang tercatat pada main board Kuala Lumpur Composite Index yang telah melakukan penyaringan secara syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Badan Penasihat Syariah atau dari Komisi Sekuritas Malaysia. Di dalam perkembangan pasar modal syariah di dunia ini juga ada RHBINI atau yang disebut yang disebut dengan
pasar modal syariah pertama di Malaysia yang diperkenalkan oleh Rashid Hussein Group Malaysia pada tanggal 1 Juni 1992. Jadi HRHBIM ini adalah indeks yang berbasis kapitalitas yang berdasarkan pada perusahaan yang listing di Kuala Lumpur Stock Exchange Main Board and Second Board. Untuk dapat dimasukkan ke dalam indeks, maka saham perusahaan tersebut harus lolos dari kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh pihak RHBIM. Di sini juga Jakarta Islam Index atau JI adalah pasar modal syariah pertama di Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1995. JI ini adalah indeks rata-rata tertimbang atau yang terdiri dari sekuritas yang tercatat pada Jakarta Stock Exchange yang telah dilakukan penyaringan syariah oleh Dewan Syariah Nasional. JI ini akan selalu terdiri dari 30 sekuritas yang nilai paling sesuai dengan syariah dari 60 saham yang punya nilai kapitalitas tertinggi. Kriteria penyaringan di Jakarta Islami Index JI ini, beberapa kriteria tersebut perusahaan mengeluarkan sekuritas yaitu aktiva untuk dari perusahaan harusnya merupakan aktiva yang tidak bertentangan dengan syariah. Di sini ada persepsi atau image masyarakat pada perusahaan tersebut adalah baik. Jadi aktivitas utama ini dari perusahaan adalah pentingnya dari memberikan masalahan kepada umat Islam, negara, dan unsur haram pada perusahaan adalah sangat kecil dan terkait dengan kebiasaan adat dan hak umat non-Islam yang dapat diterima oleh umat Islam. Di sini ada beberapa saham JI, contohnya Astrara Agro Lestari, ada Indofood Sukses Makmur, ada Telekomunikasi Indosat, Semen Gresik, Kimia Farma, atau Aneka Tambang, sama United Tracor. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.